Laba-laba dalam labirin. Pak Andi kerja di KUA. Assalamualaikum hadirin. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan atau udara yang sangat gratis ini yang bisa kita hirup seperti saat ini. Dan tak lupa pula, selawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke alam yang penuh ilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Dani Sukma Agus Setiawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang paling saya sayangi adalah rekan-rekan seperjuangan saya. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya di sini akan membahas tentang peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan internasional. Tapi terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferry Latifa, MPM 1982 20 015, Prodi Agribisnis, Bilingual Kelas, Fakultas Pertanian, Universitas Medan Area. Yang sama kita ketahui, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda yang berada di pelosok Nusantara berkumpul untuk membuat sebuah ikrar yang berbunyi, satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari unsur yang ketiga, dapat kita ambil makna bahwa kita harus bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia terlahir dari bahasa Melayu. Pada saat zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu telah digunakan. Buktinya, terdapat beberapa contoh peninggalan prasasti. Pada tahun 683, terdapat sebuah prasasti di Palembang. Bahkan, bahasa Melayu sudah digunakan keluar Asia Tenggara. Dan dikukuhkannya bahasa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan itu, dinyatakan bahwa bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan internasional. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional berarti bahasa Indonesia tidak mengikat para penggunaannya. Sesuai dengan kaidah dasar, bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, dan bebas. Yang terpenting dalam pergaulan dan berhubungan antar warga adalah makna yang tersampaikan. Kebebasan dalam penggunaan ujaran baik ini juga ditentukan oleh konteks pembicaraannya. Jika bahasa Indonesia digunakan di dalam bus antar kota, maka digunakan adalah ragam bus antar kota yang cenderung singkat, cepat, dan bernada keras.
dalam hubungannya sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang berlatar belakang budaya dan bahasa masing-masing, bahasa Indonesia justru dapat menyerasikan hidup sebagai bahasa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang etnik yang bersangkutan. Bahkan jauh lebih dari itu, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini, kepentingan nasional diletakkan jauh lebih tinggi di atas kepentingan golongan dan daerah. Sejalan dengan fungsinya sebagai alat penghubung antar budaya dan antar suku, bahasa Indonesia telah berhasil pula menjalankan fungsinya sebagai alat pengungkapan perasaan. Kalau beberapa tahun yang lalu masih ada beberapa orang yang beranggapan bahwa bahasa Indonesia belum sanggup mengungkapkan nuansa perasaan yang halus, sekarang dapat dilihat dari kenyataannya bahwa seni sastra dan seni drama, baik yang dituliskan atau yang dilisankan, telah berkembang dengan pesatnya. Hal ini ditunjukkan bahwa nuansa perasaan yang halus pun dapat diungkapkan secara jelas dan sempurna dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sebagian ahli bahasa telah berpendapat bahwa bahasa Indonesia berpotensial menjadi bahasa go internasional. Bahkan, Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ini menjadi bahasa internasional yang dilihat dari sejarahnya. Di samping itu, saat ini sudah banyak ahli atau komunitas sarjana dari mancanegara yang mengkhususkan dirinya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor. Besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bahasa itu sendiri atau intrabahasa. Dan yang kedua, faktor yang berasal dari luar bahasa itu atau ekstrabahasa. Intrabahasa adalah meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa dapat dikatakan sudah mapan apabila beberapa aspek terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibekukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau yang lebih terkenal adalah EYD. Dengan demikian, dari segi tata tulis, bahasa Indonesia telah diatur yang baku. Penulisan ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu pun huruf daerah yang ada di Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, ini merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dan sedangkan ekstra bahasa secara tidak langsung adalah dengan daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah, merupakan daya tarik tersendiri bagi para pelaku ekonomi internasional untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan ini, Indonesia mau tidak mau harus berdampak pada kebanyakan orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Si ceret di tepi banda, kok jatuh tolong tagakkan. Ambo ketek baru baraja, kok salah mohon tunjukan. Pak Anto pergi ke si tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.